Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi aku punya pertanyaan nih buat teman-teman. Aku penasaran banget kenapa di setiap daerah itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Kalau kita berkunjung ke satu daerah, kita akan menemukan kebijakan yang menurut kita tuh bagus banget. Tapi ketika kita berkunjung ke daerah lainnya, kita belum tentu menemukan kebijakan yang bagus tersebut. Lalu, apalagi bahkan tuh sistem pelayanan publiknya tuh kadang terasa banget berbedanya gitu. Nah, dari situ kita mulai sadar bahwa ada sistem yang mengatur soal kebijakan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Di video kali ini, setelah ini teman-teman saya akan membahas mengenai sistem itu, yakni otonomi daerah. Langsung aja daripada lama-lama kita ke pembahasannya. Tadi disampaikan sudah kelihatan dong ya kalau otonomi daerah itu sebenarnya dekat sama kehidupan sehari-hari kita. Nah, makanya di sini kami nggak cuma membahas tentang teorinya saja, tetapi juga bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata. Karena sebenarnya ya, tanpa kita sadari, kebijakan yang kita rasakan saat ini tuh banyak dipengaruhi oleh pemerintah daerah. Jadi penting juga buat kita ngerti konsep ini supaya kita lebih peka begitu ya, melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusdewan dengan NIM 386. Nah, biar kita punya gambaran yang jelas, kita mulai dulu dari pengertiannya. Otonomi daerah itu adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri. Artinya, pemerintahan daerah punya ruang untuk menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Tentu saja, kewenangan ini tetap ada batasnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian dari saya. Kalau kita lanjut dari sebelumnya nih, pasti muncul pertanyaan kenapa sih kewenangan itu perlu diberikan ke semua daerah? Ya jawabannya karena Indonesia itu kan negara yang luas dan pastinya setiap daerah itu mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Jadi kalau semua kebijakan itu dipusatkan di satu titik, belum tentu cocok ke daerah-daerah yang lain. Makanya, otonomi daerah ini menjadi solusi supaya kebijakan ini lebih menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Kalau kita tarik kehidupan sehari-hari, hal itu sebenarnya kelihatan banget. Contohnya, di bidang pendidikan ada daerah yang mempunyai program tertentu untuk belajar. Dan di bidang kesehatan, ada program khusus untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan. Dari sini kita bisa lihat setiap daerah itu mempunyai cara sendiri untuk menjawab kebutuhan masyarakatnya. Dari contoh-contoh yang tadi, kita bisa mulai melihat sisi positifnya. Karena pemerintahan daerah lebih dekat dengan masyarakat, sehingga lebih cepat memahami masalah yang ada. Akhirnya kebijakan lebih tepat sasaran. Selain itu, daerah juga lebih mandiri dan punya kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Tapi di balik itu semua, banyak hal yang harus dan lebih kita perhatikan. Karena tidak semua daerah itu mempunyai kemampuan yang sama, entah itu dari segi sumber daya maupun dari segi anggaran. Nah, dalam hal ini pasti banyak bermunculan ketidakseimbangan antar daerah itu, teman-teman. Belum lagi kalau misal dari segi pengawasannya itu kurang tepat dan atau kurang diperhatikan gitu ya. Nah, hal ini bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Nah, apa sih solusi dari hal tersebut? Pastinya kita harus lebih menyeimbangkan potensi dari setiap daerah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlan Nasukofi dengan akhiran NIM 379. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau otonomi daerah itu nggak bisa dilihat dari satu sisi saja. Itu ada kelebihan tapi juga ada tantangan yang harus dihadapi. Makanya yang paling penting itu bagaimana kebebasan daerah tetap berjalan tapi tetap ada pengawasan yang baik. Selain itu, kualitas sumber daya manusia itu juga perlu ditingkatkan supaya pengelolaannya bisa lebih maksimal. Sekian dari saya. Menurut kamu, apa sih hal yang paling penting untuk diperbaiki supaya otonomi daerah ini bisa berjalan lebih baik lagi gitu? Oke, jadi kalau menurutku ya, yang paling penting itu pengawasan dan kualitas sumber daya manusia. Mengapa? Karena kalau pengawasannya kuat, pastinya ya kebijakannya bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Dan kalau SDM-nya bagus, pastinya juga proses pengelolaannya juga jadi lebih efektif. Selain itu, pemerataan antar daerah juga penting supaya nggak ada kesenjangan yang terlalu jauh.
Setelah kita bahas tadi nih, menurut kamu kebijakan di daerah kita tuh sekarang udah sesuai belum sama kebutuhan masyarakat atau masih ada yang menurut kamu belum tepat? Kalau menurut aku